Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Siniarnya Kori. Buat kalian yang masih asing sama kata siniar tuh padanan kata dari podcast. Jadi biar berbeda dari yang lain, aku gunain kata siniar buat podcast aku. Dan ini adalah podcast pertama yang aku buat. BTW, lama di rumah bawaannya bosen mulu ya gak sih? Tapi ada positifnya juga sih. Buat aku melakukan hal baru yang perlu dicoba, itu membaca manuskrip. Awalnya sih aku ngerasa ini adalah hal yang sulit, tapi mengingat wahyu Tuhan yang pertama adalah perintah tentang membaca, aku mencoba membawa kebosananku ini untuk mengistiqomahkan membaca manuskrip gitu. Kalau membaca Al-Quran aja bisa one day one juz, ya paling enggak baca manuskrip one day one page gitu. Karena udah gampang banget sih. Dengan teknologi yang canggih, kita nggak perlu buka-buka lembaran-lembaran manuskrip, tapi kita udah tinggal searching, cari naskah yang pengen kita baca, cari katalognya, tap, enter, atau oke lah, nanti bakalan muncul naskah yang pengen kita baca. Jadi gampang banget. By the way, kenapa kok dikit gitu bacanya one day one page? Ini jadi target aku buat ngebaca manuskrip satu hari satu halaman. Itu sebenarnya berat banget karena nggak segampang kita membaca tulisan cetak, dan itu perlu ketelitian dan keahlian khusus. Bukan berarti aku udah ahli dalam membaca manuskrip, tapi seiring berjalannya waktu, semakin terus membaca, semakin sering membaca tuh akan terbiasa menemui kata-kata atau kalimat-kalimat yang biasa ada di dalam manuskrip. Dan seperti pepatah bilang kan, bisa ala biasa. Jadi kita bakalan bisa kalau terbiasa gitu. Itu sih intinya yang pengen aku tekenin banget adalah mengistiqomahkan membaca manuskripnya itu. Sebagaimana yang dianjurkan para guru dan para senior untuk teruslah membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Sebelum membaca manuskrip, aku mau spill dulu nih. Apa sih manuskrip? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi naskah, baik tulisan tangan dengan pena ataupun pensil dan bukan cetakan. Terus filologi itu apa? Nah, kalau filologi itu kalian bisa cek postinganku yang ini atau bisa searching di Google. Filologi itu apa? Jangan malas baca. Nah, untuk manuskrip yang mau aku baca ini, manuskrip yang merupakan versi naskah salinan yang dibuat oleh Ahmad Zainal Abidin Aminullah. Oke, kitab yang bakal aku baca ini judulnya Miftahus Sudur, Kitab Ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya, Himpunan Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau biasa disebut Abah Anom. Sebelum baca manuskripnya, aku mau baca bacaan yang ditulis guru saya, Kang Aceng, atau Kang Ahmad Ginanjar Sya'ban, dari tulisannya yang beliau muat di Facebook pada tanggal 10 Mei
Beliau mempersilahkan bacaan ini untuk menemani ngabuburit menjelang buka puasa sore ini. Mangga, kata beliau gitu. Sudah jelas ya, pasti ini bulan Ramadan. Kapan lagi ngabuburit kalau bukan Ramadan? Ya gak sih? Oke. Di sini sebelum baca manuskrip, aku bakal bacain dulu status yang panjang banget ini, yang tentunya sebetulnya ini adalah isi daripada manuskrip itu. Gitulah. Judulnya itu Warisan Intelektual Ulama Sunda. Miftahus Sudur, Kitab Ajaran Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, TKN Suryalaya, Himpunan Kyai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau biasa dikenal Abah Hanum. Pesantren Suryalaya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi salah satu pusat terbesar bagi perkembangan ajaran TKN di Nusantara, khususnya di kawasan Priangan di Tatar Sunda. TKN adalah sebuah ordo tasawuf yang diinisiasi pada pertengahan abad 19 Masehi oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, wafat pada tahun 1875. Seorang ulama sufi berasal dari Nusantara yang berkedudukan di Makkah. Masya Allah. TKN merupakan penggabungan dua aliran tarekat yang telah berkembang sebelumnya, yaitu tarekat Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wafat pada 1166, dan tarekat Naksabandiyah dinisbatkan kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi, wafat pada tahun 1389. Pada perjalanannya di kemudian hari, TKN pun menjadi salah satu tarekat dengan jumlah pengikut yang banyak dan peta persebaran yang luas di kawasan Kepulauan Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Sambas memiliki beberapa orang murid sekaligus khalifahnya dalam tarekat yang diinisiasinya itu, yang dalam sejarah perkembangannya memainkan peran penting dalam persebaran ajaran tarekat tersebut. Di antara murid Syekh Ahmad Khatib adalah Syekh Abdul Karim Banten yang berkedudukan di Makkah, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya, murid daripada Syekh Ahmad Khatib adalah Syekh Hasbullah Madura, Syekh Nuruddin Tekarang, atau di Sambas, daerah Sambas gitu, Syekh Sa'ad Salakau, Kalimantan Barat, Syekh Muhammad Garut di Jabal Abu Kubaish, Makkah, Syekh Abdurrahman Bali yang menghimpun Risalah Fathul Arifin yang berisi ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas dan manual TKN, dan juga Syekh Marzuki Banten, Makkah. Di Nusantara, rata-rata silsilah TKN yang berkembang saat ini berasal dari 3 jalur periwayatan yang masyhur, yaitu jalur Syekh Abdul Karim Banten, Makkah, jalur Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Jawa Barat, dan jalur Syekh Hasbullah Madura, Jawa Timur. Jalur Syekh Abdul Karim Banten, Makkah menurunkan jaringan murid Kiai Asnawi Caringin, Banten, Kiai Asy'ari Bakom, Bogor, Kiai Arsyad Towil Banten, Minahasa di mana ya? Kiai Bogor Tubagus Falak, Bogor, Kiai Ibrahim Brumbung, Demak, lalu menurunkan lagi ke Kiai Abdurrahman Meranggen, Demak, dan lain-lain. Adapun jalur Syekh Ahmad Hasbullah Madura menurunkan jaringan murid Syekh Tamim Peterongan, Jombang, lalu menurunkan Kiai Usman Al-Ishaqi, Surabaya. Sementara itu, jalur Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon menurunkan jaringan murid Kiai Abdullah Mubarak Suryalaya, Abah Sepuh, lalu menurunkan lagi kepada Kiai Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Suryalaya, Abah Anum. Lanjut guys, pesantren Suryalaya yang menjadi salah satu pusat persebaran TKN terpenting di Nusantara didirikan pada tahun 1904 oleh Kiai Abdullah Mubarak bin Muhammad, yang didirikan oleh Kiai Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, wafat pada tahun 1956, atau yang juga dikenal dengan nama Abah Sepuh. Abah Sepuh ini ayahnya Abah Anom. Jaringan keilmuan Abah Sepuh terhubung dengan para ulama besar Nusantara
yang menjadi gurunya. Di antaranya adalah Kiai Kholil Bangkalan, Madura, wafat pada tahun 1925, dan Syekh Tolhah Kalisapu, Cirebon, wafat tahun 1935. Syekh Tolhah Kalisapu yang menjadi salah satu khalifah TKN dan mewarisi ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemudian menurunkan kekhalifahan dan kemursyidan TKN-nya kepada Abah Sepuh Suryalaya. Sementara itu, Abah Sepuh kemudian menurunkan kekhalifahan dan kemursyidan TKN-nya kepada putra sekaligus muridnya, yaitu Abah Anom tadi. Beliau wafat pada tahun 2011. Di antara ajaran luhur tasawuf TKN Suryalaya dan silsilahnya ini tertuang dalam kitab Miftahus Sudur li at-tabarruk fi tariq ar-rabbul ghufur. Kitab ini dihimpun oleh Abah Anom dan ditulis dalam bahasa Arab. Namun, guru saya ini, Kang Aceng, menjumpai kitab Miftahus Sudur ini di kediaman sahabatnya, Ajengan Ahmad Muhibbuddin Mu'ti, di pesantren Nurul Fata, Cikondang, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di halaman bagian sampulnya tuh ada tulisan gini, Miftahus Sudur, kunci pembuka hati untuk mengais keberkahan jalan Rob yang Maha Ghafur, yang diramu dari perkataan para ulama besar, dihimpun oleh seorang yang fakir kepada ampunan Robnya, yang Maha Qadir, Haji Ahmad Sahibul Wafa, Tajul Arifin, Suryalaya, Tasikmalaya, Indonesia, Jawa Barat. Sebetulnya tulisannya tuh kalau yang di naskah tuh pakai aksara Arab dan berbahasa Arab tentunya. Yang aku bacain ini adalah transliterasinya yang ditulis oleh Kang Aceng ini. Jadi jumlah keseluruhan halaman kitab Miftahus Sudur itu ada 31 halaman dan terbagi ke beberapa bagian. Ada muqaddimah serta 5 buah pasal dan 1 buah bab pembahasan. Pasal pertama mengkaji perihal hakikat nafyi dan isbat. Pasal kedua mengkaji perihal tata cara zikir jahar. Pasal ketiga mengkaji tentang asal talqin dan baiat. Pasal keempat mengkaji tentang keharusan menyebut sanad dalam setiap tarekat yang bersambung hingga Rasulullah SAW, serta hal-hal yang harus dipegang teguh oleh para murid tarekat. Pasal kelima menjelaskan tentang silsilah para guru TKN Suryalaya yang menyambung hingga Syekh Ahmad Khatib Sambas hingga kepada Rasulullah SAW, dan bab menerangkan tata cara amaliyah TKN sehari-hari. Naskah kitab Miftahus Sudur yang beliau Kang Aceng dapati merupakan naskah versi salinan seperti yang tadi aku katakan. Kalau guru saya ini meringkas atau menulis catatan yang beliau baca dari naskah salinan. Naskah salinannya tuh ditulis oleh Ahmad Zainal Abidin Aminullah. Nah, menurut Titi Mangsa dalam keterangan naskah tersebut, naskah ini disalin pada 7 Rajab tahun 1396 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Juli 1976 Masehi. Hal lain yang tidak kalah penting dari kandungan kitab ini adalah keberadaan silsilah dan jalur periwayatan TKN Suryalaya yang diriwayatkan oleh Abah Sepuh dari Syekh Tolhah Kalisapu, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, dan terus menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tertulis di sana, di kitab salinan itu, waduh bahasa Arab nih, panjang bener. Bisa gak ya? Aku mau coba baca. Mungkin nanti kalau ada salah-salah dikit, boleh di kolom komentar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi silsilah al-masyayikh lit-tariqah al-qadiriyah wan-naqsyabandiyah, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fid darain. Amin. Rabbul arbab wa
Waduh, gimana bacanya ini? Tulisannya nggak ada harokatnya, guys. Oke. Ini adalah mungkin ini angka-angka ini adalah baris daripada lembaran itu kali ya. Ternyata angka urutan silsilah. Oke. Coba ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul arbab wa itqur riqab, Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Jibril alaihi salam. Sayyiduna manba'ul ilmi wal asrari wa mukhzinul faydi wal anwar wa malja'il ummah wal abrar wa mahbatu Jibril fil laili wan nahar wa habibullah as-sattar alladhi anzala alaihi afdulul kutub wal asfar sayyiduna wa maulana Muhammadinil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Husain radhiyallahu an, Sayyidina Zainal Abidin radhiyallahu an, Sayyidina Muhammad Baqir radhiyallahu an, Sayyidina al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an, Sayyidina al-Imam Musa al-Kadhim radhiyallahu an, Al-Syekh Abu Hasan Ali bin Musa ar-Ridha radhiyallahu an, Al-Syekh Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu an, Al-Syekh Sirruddin Nasiruddin kali ya. Al-Syekh Sirruddin As-Saqti radhiyallahu an, Al-Syekh Abul Qasim Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an, Al-Syekh Abu Bakar Dalfi Shibli radhiyallahu an, Al-Syekh Abul Fadl Abu Abdul Wahid At-Tamimi radhiyallahu an, Al-Syekh Abul Faraj At-Tartusi radhiyallahu an, Al-Syekh Abul Hasan Ali bin Yusuf Al-Qursi Al-Hikari radhiyallahu an, Al-Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Makhzumi radhiyallahu an, Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Al-Syekh Abdul Aziz radhiyallahu an, Al-Syekh Muhammad Al-Hattak radhiyallahu an, Al-Syekh Syamsuddin radhiyallahu an, Al-Syekh Syarafuddin radhiyallahu an, Al-Syekh Nuruddin radhiyallahu an, Al-Syekh Waliyuddin radhiyallahu an, Al-Syekh Hisamuddin radhiyallahu an, Al-Syekh Yahya radhiyallahu an, Al-Syekh Abu Bakar radhiyallahu an, Al-Syekh Abdul Rahim radhiyallahu an, Al-Syekh Utsman radhiyallahu an, Al-Syekh Abdul Fattah radhiyallahu an, Al-Syekh Muhammad Murad radhiyallahu an, Al-Syekh Syamsuddin radhiyallahu an, Al-Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Asy-Syambasi radhiyallahu an, Al-Syekh Talhah radhiyallahu an, Al-Syekh Al-Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin. Nah, di sini ada nama Syekh Samsuddin, Syekh Syarafuddin, Syekh Waliyuddin. Ini aku jadi teringat satu lakob. Lakob itu julukan Imam Romli. Nah, Imam Romli itu kan Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli gitu ya. Nah, kata atau nama Syamsuddin itu diberikan kepada orang yang bernama Muhammad.
Kalau Syihabuddin itu julukan untuk orang yang bernama Ahmad. Kalau ada lagi, kalau namanya Yahya julukannya Syarfuddin. Kalau namanya Ali julukannya Waliuddin gitu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Beliau guru saya Kang Aceng menulis ini pada bulan Ramadan 1442 Hijriah atau Mei 2021 Masehi. Oh benar, bulan Ramadan. Al-Fakir Ahmad Kinanjar Syaban. Masya Allah. Terima kasih Kang Aceng. Catatannya Masya Allah banget, bermanfaat banget pastinya. Dan tibalah saatnya, tibalah waktunya saya membaca manuskrip. Oke, ini adalah manuskrip pertama yang aku coba membacanya. Ini ada 2 halaman. Mudah-mudahan aku bisa bacanya ya. Gimana caranya nih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahus sudur littabarruk fit tariqir rabb al-ghafur al-majmu' min kalamil ulama'il kubbar jama'ahu al-faqir ila afwi rabbihi al-qadir al-haj Ahmad sahibul wafa tajul arifin Suryalaya Tasikmalaya Indonesia Jawa Barat. Al-Juz'ul Awal. Nah, ini juz pertama sih pasti. Ada tulisannya juz awal kan? Ini tuh pustakanya Pak Agus M. Soleh. Pribadi ya. Hukukut Taba' al-Mahfuz. Hukukut Taba' Mahfuz. Maktabah Ahmad Zain Abidin Aminullah. Oh iya, ini cetakannya Pak Aminullah tadi. Ini langsung halaman 29 kayaknya. Asy-Syaikh Waliyuddin radhiyallahu an. Asy-Syaikh Hishamuddin radhiyallahu an. Asy-Syaikh Yahya radhiyallahu an, Asy-Syaikh Abu Bakar radhiyallahu an, Asy-Syaikh Abdul Rahim radhiyallahu an, Asy-Syaikh Utsman radhiyallahu an, Asy-Syaikh Abdul Fattah radhiyallahu an, Asy-Syaikh Muhammad Murad radhiyallahu an, Asy-Syaikh Syamsuddin radhiyallahu an, Asy-Syaikh Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar Asy-Syambasi radhiyallahu an, Asy-Syaikh Talhah radhiyallahu an, Asy-Syaikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Bab fi bayanil kayfiyah al-yawmiyah wa khatmil qadiriyah. Al-kayfiyah al-yawmiyah min ba'di kulli maktubah. Qawluhu ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim 3 marrat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 3 marrat. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat kalian yang dengar sampai selesai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tolong beri komentar kalau misalkan ada yang keliru. Dan buat siapapun yang mendengarkan Siniar Kori ini yang barangkali termasuk daripada TKN, saya secara pribadi mohon maaf apabila banyak
kesalahan atau terdapat kesalahan dalam membaca atau apa ya, ya pokoknya takut dihujat aja gitu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.